dengan B. Tetapi kan kita ingin menunjukkan bahwa B itu kongruen dengan A modulo M kan? Maka kita akan mencari bentuk dari B dikurang A. Nah, dari persamaan K dikali M sama dengan A dikurang B, maka kan didapat B dikurang A itu sama dengan negatif K dikali M. Sehingga terdapat suatu negatif K bilangan bulat, sedemikian sehingga dituliskan negatif K dikali M itu sama dengan B dikurang A. Dari definisi keterbagian akan dimiliki M habis membagi B dikurang A. Nah, akibatnya B itu kongruen dengan A modulo M, sehingga sifat yang kedua yaitu sifat simetris itu terbukti. Nah, yang ketiga ada sifat transitif. Jika A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C ini harusnya B kongruen dengan C modulo M, maka A itu kongruen dengan C modulo M. Nah, kita perhatikan juga bahwa A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan C modulo M, itu kan berarti M itu habis membagi A dikurang B, dan M itu habis bagi B dan C. Nah, berdasarkan teorema keterbagian, itu menjamin M itu akan habis membagi jumlah dari A dikurang B tambah B dikurang C. Ini salah ketik ya, harusnya M habis membagi A dikurang B ditambah B dikurang C. Nah, kita tahu nilai dari A dikurang B tambah B dikurang C itu A dikurang C. Berarti akibatnya M itu akan membagi habis A dikurang C. Nah, berdasarkan definisi kekongruenan, itu akan menjamin bahwa A itu kongruen dengan C modulo M. Nah, kita singgung sedikit mengenai aplikasi dari teorema 2 yang ada di bawah pojok kanan. Yang pertama itu ada 12 kongruen dengan 12 modulo 9. Untuk yang pertama itu memenuhi sifat dari refleksi, di mana A itu kongruen dengan A modulo 9. Nah, yang ada 12 kongruen dengan 3 modulo 9 dan 3 kongruen dengan 30 modulo 9 itu dapat juga ditulis menjadi 12 kongruen dengan 30 modulo 9 berdasarkan sifat yang ketiga. A kongruen dengan B modulo M, berarti 12 kongruen dengan A modulo 9, dan B itu 3 kongruen dengan C, yaitu 30 modulo 9, akan didapat A, di mana A-nya itu 12, kongruen dengan C-nya 30, dan modulo 9. Nah, yang terakhir, itu 12 kongruen dengan 3 modulo 9, maka ini sifat yang kedua, sifat simetris, maka 3 itu akan kongruen dengan 12 modulo 9. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Dilanjut dengan teorema 3. Selanjutnya itu ada teorema ketiganya itu bulat dan M itu bilangan positif. Jika A kongruen dengan B modulo M, maka yang pertama itu ada jika A ditambah C kongruen dengan B ditambah C modulo M. Yang kedua itu ada jika A dikali C maka I kongruen dengan B dikali C modulo M. Dan yang ketiga jika A kali C akan kongruen dengan B dikali C modulo MC. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada contoh aplikasi teorema 3. Yang pertama itu jika 12 kongruen dengan 3 modulo 9, maka 12 ditambah 2 akan kongruen dengan 3 ditambah 2 modulo 9, yaitu 14 kongruen dengan 5 modulo 9. Yang kedua itu jika 12 kongruen dengan 3 modulo 9, maka jika 12 dikali 2 akan kongruen dengan 3 dikali 2 modulo 9, yaitu 24 kongruen dengan 6 modulo 9. Nah, yang ketiga itu ada 12, jika 12 kongruen dengan 3 modulo 9, maka 12 dikali 2 akan kongruen dengan 3 dikali 2 modulo 9 dikali 2, yaitu 24 akan
kongruen dengan 6 modulo 18. Selanjutnya ada teorema yang keempat, yaitu jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka yang pertama jika A ditambah C akan kongruen dengan B ditambah D modulo M, dan yang kedua jika A dikali C akan kongruen dengan B dikali D modulo M. Selanjutnya ada contoh aplikasi di teorema 4. Jika 12 kongruen dengan 3 modulo 9 dan 2 kongruen dengan 29 modulo 9, maka 12 ditambah 2 akan kongruen dengan 3 ditambah 29 modulo 9. Yang kedua itu jika 11 kongruen dengan 3 modulo 9 dan 2 kongruen dengan 29 modulo 9, maka 12 dikali 2 akan kongruen dengan 3 dikali 29 modulo 9. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya ada teorema 5 ya. Jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen dengan D modulo M, maka untuk sembarang X bilangan bulat dan Y bilangan bulat, itu akan didapat bahwa A dikali X ditambah C dikali Y kongruen dengan B dikali X ditambah D dikali Y modulo M. Boleh next slide. Nah, di sini ada contoh dari teorema 5 ya. 12 kongruen dengan 3 modulo 9 dan 2 kongruen dengan 29 modulo 9 untuk X sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 5, itu akan diperoleh 12 dikali X, yaitu 12 dikali 4, ditambah dengan 2 dikali dengan Y-nya 5, akan kongruen dengan 3 dikali X, yaitu 4, ditambah 29 dikali Y-nya 5, modulo 9, dan akan menghasilkan 58, itu kongruen dengan 157 modulo 9. Nah, di mana 9 ini akan habis membagi 157 dikurang 58. Terima kasih. Selanjutnya, kelas kongruensi atau kelas kekongruenan, yang di dalamnya akan dibahas residu terkecil dan sistem residu lengkap. Next. Pada teorema 6 ini, bahwa setiap bilangan bulat kongruen modul M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, hingga M dikurangi 1, pada bilangan yang didaftar di konsekuensi teorema ini sebagai satu definisi, yaitu residu terkecil. Next. Definisi residu terkecil didefinisikan sebagai berikut. Jika A kongruen dengan R modul M dengan R lebih dari sama dengan 0 kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modul M. Untuk kekongruenan modul M, himpunan yang berisi 0, 1, 2, 3 hingga M dikurang 1 disebut himpunan residu terkecil. Next. Selanjutnya, untuk contoh residu terkecil bisa kita amati bahwa residu terkecil dari 71 modul 2 adalah 1. Karena 71 bagi 2 itu 35 sisa 1, kemudian residu terkecil dari 71 modul 4 adalah 3. Karena 71 bagi 4, 17 sisa 3.
Untuk contoh himpunan residu terkecil, yaitu himpunan residu terkecil dari modul 25 adalah himpunan yang berisi 0, 1, 2, 3 hingga 24. Himpunan residu terkecil dari modul 100 adalah himpunan yang berisi 0, 1, 2, 3 hingga 99. Cukup. Ya, selanjutnya ada teorema 7. Isinya A kongruen B mod M jika dan hanya jika A dan B ketika dibagi M memiliki sisa pembagian yang sama. Itu ada buktinya diketahui M ekuivalen Z plus A, B ekuivalen Z, A kongruen B mod M. Tujuannya akan dibuktikan A dan B ketika dibagi M memiliki sisa pembagian yang sama. Perhatikan bahwa dengan teorema 6, karena A, B ekuivalen Z, maka terdapat R1, R2 ekuivalen Z, sehingga A kongruen R1 mod M dan B kongruen R2 mod M untuk M lebih kecil sama dengan R1, R2 lebih kecil M. Berikutnya A sama dengan MP ditambah R1 untuk suatu P ekuivalen Z dan B sama dengan MQ ditambah R2 untuk suatu Q ekuivalen Z. A min B sama dengan MP tambah R1 dikurang MQ ditambah R2. Lalu sama dengan MP dikurangin MQ ditambah R1 dikurang R2. Sama dengan M dikali P dikurangin Q ditambah R1 dikurangin R2. Karena A sama dengan, karena A kongruen B mod M, maka iya teman-teman, maaf tadi terkendala yang pokoknya nggak tahu kenapa. Ya dilanjut ya, karena A kongruen B mod M, maka M membagi A dikurangin B. Pastilah R1 dikurangin R2 sama dengan 0 yang bermakna R1 sama dengan R2. Ya dilanjut himpunan R1. Himpunan yang terdiri dari R1, R2, R3 sampai Rm disebut sistem residu lengkap modulo M. Jika setiap R anggota R1, R2, R3 sampai Rm kongruen dengan 1 dan hanya 1 dari 0,1,2 sampai M min 1. Selanjutnya. Ya, ada contoh dan bukan contoh
dari sistem residu lengkap. Periksa apakah himpunan 45,14,7,27,29 merupakan sistem residu lengkap modulo 5. Di sini ada 45, kongruen 0, mod 5, minus 14, kongruen 1, mod 5, 7, kongruen 2, mod 5, min 27, kongruen 3, mod 5, 29, kongruen 4, mod 5. Penyelesaiannya adalah, ya karena setiap anggota 45, min 14,7 dan min 27,29 kongruen modulo 5 dengan 1 dan hanya 1 dari 0,1,2,3,4. Terus lanjut ke contoh yang kedua. Periksa apakah himpunan 4,9,11, negatif 7,17 merupakan sistem residu lengkap modulo 5. 4 kongruen 4 modulo 5, 9 kongruen 4 modulo 5, 11 kongruen 1 modulo 5, negatif 7 kongruen 3 modulo 5, 17 kongruen 2 modulo 5. Penyelesaiannya adalah bukan karena 4 kongruen 9 modulo 5 dan tidak ada anggota himpunan tersebut yang kongruen modulo 5 dengan 0. Lanjut ke teorema 8. Jika AC kongruen BC mod M dan C, M sama dengan 1, maka A kongruen B mod M. Ya, itu isi teoremanya. Lanjut ke layar selanjutnya. Ya, di contoh teorema 8. Kita tahu bahwa benar 12 kongruen dengan 40 modulo 7. Kekongruenan tersebut dapat ditulis menjadi 4 dikali 3 kongruen dengan 4 dikali 10 modulo 7. Perhatikan bahwa 4 dan 7 sama dengan 1. Maka kita bisa melakukan kanselasi di kedua ruasnya menjadi 3 kongruen 10 modulo 7. Oke, lanjut ya ke teorema 9. Jika A dikali C kongruen dengan B dikali C modulo M dan FPB dari C dan M kongruen dengan D, maka A akan kongruen dengan B modulo M dibagi dengan FPB dari C dan M yaitu D. Nah, di sini kita bisa melakukan kanselasi atau penghapusan yang akan mengakibatkan modulo M yang tadi itu akan berganti menjadi modulo M dibagi dengan FPB dari C dan M-nya, yaitu D. Langsung aja ke buktinya. Diketahui bahwa M itu merupakan bilangan bulat positif, di mana A, B, C-nya bilangan bulat. Lalu A dikali C kongruen dengan B dikali C modulo M dan FPB dari C dan M adalah D. Maka kita akan membuktikan bahwa A itu kongruen dengan B modulo M dibagi dengan FPB dari C dan M yaitu D. Nah, kita perhatikan bahwa AC itu kongruen dengan B dikali C modulo M, maka akan sama saja menjadi M itu akan habis membagi AC dikurang dengan BC. Nah, dengan kata lain, M itu akan membagi habis C dikali A dikurang B. Bentuk lain dari AC dikurang BC-nya. Lalu karena FPB dari C dan M adalah D, maka didapatkan bahwa M dibagi D itu akan habis membagi C dibagi D, A dikurang B.
di mana M dibagi D itu merupakan bilangan bulat dan C dibagi D itu juga merupakan bilangan bulat. Nah, karena FPB dari C dan M adalah D, maka FPB dari C dibagi D dan M dibagi D adalah 1. Lalu dengan teorema FPB, yang dikarenakan FPB dari C dibagi D dan M dibagi D adalah 1 tadi di atas, dan M dibagi D itu akan habis membagi C dibagi D dikali A dikurang B. Nah, maka akan didapatkan M dibagi D akan habis membagi A dikurang B. Nah, dengan demikian, itu sama saja menjadi A ya, kongruen dengan B modulo M. Maka teorema 9 itu, dengan demikian A kongruen dengan B modulo M dibagi D. Maka teorema 9 ini terbukti. Boleh next slide. Nah, di sini ada contoh dari aplikasi teorema 9. Diketahui bahwa 12 itu kongruen dengan 40 modulo 14. Nah, dengan definisi kekongruenan dapat dituliskan menjadi 4 dikali 3 sama dengan 4 dikali 3 kongruen dengan 4 dikali 10 modulo 14. Di mana FPB dari 4 dan 14 yaitu 2. Dan kita di sini dapat melakukan kanselasi pada kedua ruasnya, yaitu 4 bisa kita kanselasi, 4 di ruas kiri bisa kita kanselasi, dan 4 di ruas kanan itu bisa kita kanselasi. Nah, modulo 14 itu akan berganti menjadi modulo 14 dibagi dengan FPB dari 4 dan 14, yaitu 2. Sehingga tadi kan 4-nya sudah dikanselasi, jadinya tinggal 3 kongruen dengan 10, yang 4-nya juga udah dikanselasi, modulo 14 dibagi 2, FPB dari 4 dan 14. Nah, didapat 3 itu kongruen dengan 10 modulo 14 dibagi 2, yaitu 7. Selanjutnya yaitu ada teorema 10, yang dimana teorema 10 itu jika A kongruen dengan B modulo M dan bulat positif, boleh di next. Boleh diulang nggak, Iis? Tadi kepotong. Oke, selanjutnya itu jika A kongruen dengan B modulo M dan N itu bilangan bulat positif, maka A pangkat N akan kongruen dengan B pangkat N modulo M. Selanjutnya ada contoh aplikasi di teorema 10. Temukan sisa dari pembagian residu terkecil 2 pangkat 1234 oleh 7. Penyelesaiannya itu perhatikan bahwa 2 pangkat 3 sama dengan 1 modulo 7 dan 2 itu kongruen dengan 2 modulo 7. Kemudian 2 pangkat 1234 akan kongruen dengan 2 pangkat 3 pangkat 411 dikali 2. Maka teorema 10 dan teorema 4 menjamin 2 pangkat 3 411 kali 2 akan kongruen dengan 1 pangkat 41 dikali 2 modulo 7. 2 pangkat
1234 akan kongruen dengan 2 modulo 7. Jadi sisa pembagian positif terkecil 2 pangkat 1234 oleh 7 adalah 2. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada aplikasi kekongruenan. Yang pertama yaitu tentukan sisa jika 3 pangkat 4 dibagi 8. Penyelesaiannya yaitu angka yang dekat dengan 8 itu kan 9 ya. Jadi 3 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 9. Jadi 3 pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo 8. Karena 9 dibagi 8 itu sisanya 1 kan. Nah, terus untuk biar sama kayak soal 3 pangkat 4, jadi 3 pangkat 2 dikalikan 2, dan 1 juga dipangkatkan dengan 2. Sama seperti teorema 10 tadi, jika A pangkat N, maka B juga dipangkatkan dengan N. Jadi 3 pangkat 2 dikalikan dengan 2, dan 1 dipangkatkan dengan 2. Artinya itu 1 pangkat 2 kan 1, jadi 3 pangkat 4 kongruen dengan 1 modulo 8. Sehingga sisanya yaitu 1. Soal yang kedua yaitu jika 3 pangkat 81 dibagi 8, berapa sisanya? Nah, kita bisa pakai persamaan yang di atas, yaitu 3 pangkat 2 kongruen dengan 1 modulo 8. Nah, untuk mendekati pangkat 81 seperti di soal, maka kita bisa kalikan 2 dengan 40. Dan 1 juga kita pangkatkan dengan 40. Jadi 3 pangkat 80 kongruen 1 pangkat 40 modulo 8. Nah, ini kan 80 ya, sedangkan di soal itu 81, jadi biar jadi 81, maka kita tambahkan angka 3 di depannya, yaitu 3 dikali 3 pangkat 80, kongruen dengan 3 dikali 1 pangkat 40. Modulo 8, jadi hasilnya 3 pangkat 81 kongruen 3 modulo 8. Sehingga sisanya yaitu 3. Next. Andi bisa next. Nah, selanjutnya di sini ada pembagian dengan 9. Jadi pembagian dengan 9 ini mempunyai sifat khas unik yang jika diselesaikan dengan konsep kekongruenan atau modulo. Contohnya begini, 10 itu kan sama dengan 9 dikali 1 ditambah 1. Atau bisa juga disimbolkan dengan 10 kongruen 1 modulo 9. Selanjutnya, 100 itu sama dengan 9 dikali 1 ditambah 1. Atau bisa disimbolkan dengan 100 kongruen 1 modulo 9. Begitu juga dengan 1000. 1000 sama dengan 9 dikali 1 ditambah 1. Jadinya jika disimbolkan dengan kongruen, 1000 kongruen 1 modulo 9. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa 10 pangkat N sama dengan 9 dikali hasil bagi ditambah 1. Dan diperoleh rumus 10 pangkat N kongruen dengan 1 modulo 9. Contohnya yaitu 29 kongruen 29 modulo 9. 29 kongruen dengan 20 modulo 9, dan seterusnya sampai menghasilkan sisa 2. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang di atas, pembagian dengan 9, dengan menggunakan rumus 10 pangkat N tadi, yaitu 29 kongruen dengan 29 modulo 9. Nah, 29 kongruen dengan 20 ditambah 9 modulo 9. Jadi, 20 itu kita ganti menjadi 2 kali 10 ditambah 9 modulo 9. Nah, setiap ada angka 10, 100, 1000, itu kita bisa ganti dengan 1. Sesuai dengan rumus itu, rumus 10 pangkat N kongruen 1 modulo 9. Jadi, 10 pangkat N modulo 9 itu hasilnya 1. Maka kita bisa ubah 10 menjadi 1, jadi 29 kongruen 2 dikali 1 ditambah 0, karena 9 modulo 9 itu 9 dikurang 9 jadi 0, dan 0 modulo 9. Jadi sisanya yaitu 2.
Next. Selanjutnya yaitu pembagian dengan 11. Sama seperti pembagian dengan 9, pembagian dengan 11 juga mempunyai sifat yang unik dalam kekongruenan. Contohnya, 10 itu kan sama dengan 11 dikali 1 ditambah min 1. Atau bisa juga disimbolkan dengan 10 kongruen min 1 modulo 11. Jadi dalam memanipulasi atau proses untuk mencari hasil bagi itu boleh ada tanda minus. Tetapi untuk hasil baginya itu harus dari residu terkecil bilangan positif. Nah, selanjutnya 100 kongruen dengan 10 dikali 10. Sesuai dengan rumus ini ya, 10 pangkat N sama sesuai rumus di atas, itu kita bisa ganti 10 menjadi angka minus 1. Jadi minus 1 dikali minus 1 modulo 11. Atau hasilnya positif 1. Selanjutnya 1000 kongruen dengan 10 kali 10 dikali 10. Atau kongruen juga dengan minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 modulo 11. Sehingga bisa disimpulkan menjadi rumus 10 pangkat N kongruen dengan minus 1 pangkat N modulo 11. Contohnya, tentukan sisa jika 1331 dibagi 11. Nah, 1331 itu kan kongruen dengan 1 pangkat 10 pangkat 3, ditambah 3 pangkat 10 pangkat 2, ditambah 3 dikali 10 pangkat 1, dan 1 dikali 10 pangkat 0, yaitu 1. Modulo 11. Jadi, 1331 kongruen dengan 1, ini kan pangkatnya negatif ya, jadi minus. Kalau positif itu pangkatnya plus, berarti 1 dikali minus 1, 3 dikali 1 tambah 3 dikali minus 1 tambah 1 modulo 11. Jadi 1331 kongruen dengan minus 1 ditambah 3 dikurang 3 plus 11 modulo 11. 1331 kongruen dengan 0 modulo 11. Jadi sisanya 0, atau bisa disimpulkan bahwa 1331 itu habis dibagi 11, atau 11 itu faktor dari 1331. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita buka untuk dua orang penanya ya. Yang ingin bertanya silakan Raisen. Udah ini ya, udah pada ngerti apa bingung. Banyak yang bingung ditanyain teman-teman.
Bapak, ini nggak ada yang bertanya, ditutup aja atau gimana, Pak? Oh, nggak ada yang nanya ya? Kalau gitu saya boleh nanya nggak? Hmm, iya boleh. Yang gampang aja, Pak. Iya, gampang kok. Saya mau lihat teorema 7 dong. Boleh nggak saya lihat Boleh, teorema 7? teorema 7 ya, Pak. Ya, mungkin teman-teman yang lain pada malu gitu nanyanya. Saya Iya, coba mabok pancing teorema pertanyaan. kayaknya, Pak, banyak, terlalu banyak teorema. Iya, kebetulan di materi kekongruenan ini kok banyak banget gitu ya teoremanya. Tapi bagus lah. Mau nanya ini nih, apa sih namanya di situ kan A min B sama dengan di apa namanya di slide ini kan A min B sama dengan MP plus R1 ya dikurang MQ plus R2. Nah di situ hasil di apa namanya yang ketiga nih, yang M dalam kurung P min Q, nah yaitu kan di situ kan bilang karena A ekuivalen atau kongruen dengan B modulo M, maka M habis membagi A min B ya. Nah itu P min Q-nya kemana ya? Bisa dijelasin nggak? Oke, sebentar ya, Pak. Oke. Yang lain boleh nanya yang kayak gitu-gitu juga nggak apa-apa. Itu kan sedikit pemahaman ya.
Bapak tadi, punten tadi nanya P dan Q-nya kemana ya, Pak? Iya, P min Q-nya kemana gitu. Iya, Pak. Jadi sebenarnya P dan Q itu adalah pemisahan. Jadi P itu nanti bakal diisi sama nilai A dan Q itu bakal diisi sama Kak, nilai B. Akan diisi sama nilai P itu akan diisi sama nilai A dan Q itu akan diisi sama nilai B. Jawab. Berarti berarti A min B sama dengan M dikali A min B ditambah R1 dikurang R2 gitu jadinya. Atau gimana tuh? Kalau akan diisi dengan A min B. Dan kalau misalkan diisi dengan A min B, kan otomatis jadinya A min B sama dengan M dikali A min B ditambah R1 dikurang R2. Kalau dijadikan angka, nantinya bakalan lebih besar yang kanan dong, tidak sama dengan nantinya. Enggak logikanya. Kalau misalkan P min Q-nya jadi sama kayak A min B. Paham nggak maksud saya? Iya, paham, Pak. Paham, paham. Ya. Iya, jadi kalau misalkan diisi P min Q-nya jadi A min B, nah yang sebelah kiri kan A min B. Nah yang sebelah kanan, kalau ini A min B juga dikali dengan sesuatu akan semakin besar dong. Karena M-nya itu adalah bilangan bulat, bilangan bulat positif. Dikalikan dengan suatu angka yang sama bakalan jadi lebih besar. Apalagi nanti ditambah lagi, semakin besar dong. Logikanya kan kayak gitu. Yang lain boleh jawab. ini bukan Pak, karena bentuk M dikali P dikurang Q ditambah R1 dikurang R2 itu tuh bentuknya sama kayak A itu sama dengan MP ditambah R1, terus B-nya sama dengan MQ ditambah R2. Iya, mirip kayak gitu. Karena kan dari awalnya A itu sama dengan MP plus R1, sedangkan B itu MQ ditambah R2. Terus, Iya, jadi bisa dinyatain lagi Kak. Jadi apa? Kan MP tambah R1 tapi R1-nya teh 0. Terus teh MQ tambah R2, R2-nya teh 0. Jadinya teh ya udah we kan MP kurang Q ya udah jadinya M habis membagi A dikurangi B gitu loh. Apa sih? eh ada nggak R1 dan R2-nya yang menyatakan bahwa R1 dikurang R2 itu sama dengan 0?
Oh, jadi R1 dan R2-nya sama dengan 0. Oke. Karena dia bilang memiliki sisa pembagian yang sama ya. Ya. R1 dan R2-nya adalah sisanya. Mm-mm. Nah, Ya, terus Terus kan si di atas nih dinyatain nih Pak, yang A-nya tuh sama dengan ya, MP ditambah R1, terus B-nya tuh sama dengan MQ ditambah R2. Nah, kan otomatis ya, nih kan R1 dikurangi R2-nya tuh udah 0. Nah, kan jadi ya. sisa ini kan, terus ini teh balik lagi ke muasalnya, jadi dinyatain sebagai A dan B gitu. Oh, jadi si ini tuh dibalikin lagi jadi A dan B. Ini untuk membuktikan apa? A dan B itu ketika dibagi M memiliki sisa pembagian yang sama. Coba agak ini yang bawah pastilah apa nih? Nggak kelihatan, sorry. Saya ini yang nggak kelihatan. R1 dikurangi R2 sama dengan 0, yang bermakna R1 itu sama dengan R2. Oh, maknanya adalah R1 sama dengan R2. Cuma yang saya tanya itu P min Q-nya jadi dibalikin lagi. Kan Pak di atas ini teh A-nya sama dengan M dikali P ditambah R1. Nah, R1-nya kan Ya. udah dinyatain 0 kan. Nah, Eh, tapi kan M kan A T sama dengan MP ya. sama B T sama dengan MQ kan. Nah, terus kan Ya. ini tuh dicoret teh R1 sama R2 teh udah hasilnya 0 kan. Eh, Terus teh kan ini teh eh, M M M apa ini teh P kurang Q teh eh. kalau dikaliin kan jadi MP sama MQ. Nah, berarti kan Ya. Ya apa, lanjut lanjut lanjut. Santai santai santai. Nah, kan kita nyimpulin, nah setelah dari sini karena A kongruen dengan B modulo M, maka M membagi A min B. Nah, pernyataan ini diambil dari atas kan, yang katanya M dalam kurung P min Q ditambah R1 min R2. Nah, sedangkan si apa namanya tuh kesimpulan karena A kongruen B modulo M itu nggak menyebutkan P sama Q-nya. Itu loh yang ditanya. Kira-kira kemanakah P Q itu? Gitu loh. Ada yang bisa jawab? Bapak mau jawab. Boleh, boleh. Ini Pak, P sama Q-nya dikalikan ke M, jadi nyatu sama M. Itu nggak Pak? Ya, terus Jadi, nyambung ke ini apa nama pernyataan karena A kongruen B modulo M, maka M membagi A min B-nya gimana? jadi berlaku sifat operasi aljabar Pak. M dibagi A, dikurangin B. Gitu nggak sih Pak? Kurang dikit. Kalau kita sambungin ke yang keterbagian, masih inget nggak yang keterbagian? Boleh dong. Siapa itu? Amsal, Salis. Oke, boleh. Ya, ya. Nah, jadi P min Q-nya adalah kita anggap sebagai K, K-nya itu yang bilangan bulat itu ya.
Ya, oke, thank you Amsal. Yang lain gimana? Kasih Amsal. Setuju. Yang lain, boleh nanya lagi? Nggak apa-apa diskusi yang kayak gitu-gitu aja, yang ringan-ringan aja lah. Nggak usah yang susah-susah. Kalau sudah langsung dicukupkan aja, takut nggak kebagian yang kelompok kedua. Eh, Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya walaupun sedikit. Nah, terus mohon maaf bila ada banyak kekurangan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh silakan dari kelompok 2 langsung saja. Ya, Oh sorry sebelumnya untuk yang kelompok A minta ininya ya apa sih namanya minta PowerPoint-nya. Baik, Pak. Oke. Ya lanjut kelompok 2 boleh. ada suaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Yang terhormat kepada Pak Hardi, selaku dosen praktisi di mata kuliah pada kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertemu gitu di ruang Zoom meeting ini meskipun secara online. Nah, perkenalkan nama saya Agista Maria yang akan menjadi moderator dalam presentasi pada kali ini. Di mana pada presentasi ini kita akan membahas tentang kekongruenan juga ya. Ya, mungkin langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu penyampaian materi. Mungkin rekan saya boleh tolong share screen-nya. Oke. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ya, pada presentasi ini kita akan membahas mengenai kekongruenan dari dari kelompok 4 yang dimana anggotanya saya sendiri, Agista Maria, kemudian Istia Nupus, lalu Irma Safira, Intan Azari, Najwa Haura, dan Mirna Novianti, dan Heni Noviani Mati. Ya, pada pembahasan ini kita akan membahas itu mengenai definisi dan sifat dari kekongruenan, di mana nanti sifat itu terdapat teorema-teorema juga ya teman-teman.
Pertama, kita mengetahui dulu mengenai kongruennya itu sendiri. Di mana dua bilangan dikatakan kongruen modulo n jika memiliki sisa yang sama setelah dibagi dengan n. Di mana notasi yang digunakan untuk menyatakan kongruen ini adalah tanda 3 garis lurus seperti ini ya teman-teman. Misalnya jika A dan B itu adalah dua bilangan bulat, maka A kongruen B modulo N, berarti A dan B-nya di sini itu memberikan sisa yang sama gitu ketika dibagi dengan. Nah, ini sebagai contoh singkatnya ya teman-teman. Jika terdapat modulo 5, nah jika A kongruen 17 dan B kongruen 12, maka A kongruen B modulo 5. Nah, karena keduanya ini memberikan sisa yang 2 itu ketika dibagi dengan 5, maka dalam kasus ini dapat dikatakan bahwa A dan B-nya itu kongruen modulo 5, yang dimana pada soal ini tuh nanti akan sesuai gitu dengan teorema 5.3 yang nanti akan dijelaskan. Ya, langsung masuk ke definisi yang mana ini akan disampaikan oleh rekan saya pada rekan saya di. Baik, terima kasih Agis. Oke, lanjut ke di sini ada definisi 4.1 di mana jika M suatu bilangan bulat positif, maka A kongruen dengan B modulo M. A kongruen B modulo M. Apabila dan hanya bila M membagi A dikurangi B. Jika M tidak membagi A dikurangi B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. A kongruen modulo M. Jika M lebih dari 0, maka M habis membagi A kurang B. Apabila dan hanya apabila A kongruen B modulo M, jika M habis membagi A dikurangi B, maka A adalah bilangan bulat K, sehingga A dikurangi B sama dengan M dikali K. Sehingga A kongruen B modulo M. Bila dan hanya bila A dikurangi B sama dengan M kali K untuk suatu bilangan bulat K. Tetapi karena A dikurangi B sama dengan M dikali K, maka artinya dengan A sama dengan M kali K ditambah B, maka A itu kongruen B modulo M. Bila dan hanya bila A sama dengan M kali K ditambah B. Next. Nah, selanjutnya itu A kongruen B modulo M bila dan hanya bila ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan M dikali K ditambah B. Buktinya itu A kongruen B modulo M bila dan hanya bila M habis membagi A dikurangi B. Karena M habis membagi A dikurangi B, maka M itu lebih dari 0. Karena M habis membagi A dikurangi B, maka ada bilangan bulat K sehingga A dikurangi B sama dengan M dikali K. A itu M dikali K ditambah B. Oke, next. Nah, selanjutnya ada contoh soal teorema 4.1. Di sini, jika 25 kongruen 4 modulo 7, maka ada bilangan bulat, yaitu K sama dengan 3. Yaitu 25 dikurangi 4 sama dengan 7. Selanjutnya ada 7 dikali 3 yaitu 21. 25 dikurangi 21 itu hasilnya 4. Nah, jadi hasilnya 25 itu kongruen 4 modulo 7. Jika A kongruen B modulo M, bila dan hanya bila A dikurangi B sama dengan M kali K. Untuk setiap bilangan bulat K, karena A dikurangi B itu M dikali K. Sama artinya dengan A sama dengan M dikali K ditambah B. Atau dengan kata lain, A kongruen B modulo M. Bila dan hanya bila A sama dengan M dikali K ditambah B. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Kita berlanjut kepada definisi 4.2. Nah, di definisi 4.2 ini, jika A kongruen dengan B modulo M dengan
R-nya itu di antara 0 sampai M, sampai M-1 gitu. Karena kurang dari M, maka R tersebut disebut residu terkecil dari A modulo M. Kemudian untuk kekongruenan modulo M ini 1, 2, 3, dan seterusnya hingga M-1 disebut dengan himpunan residu terkecil dari modulo M. Di sini ada contoh dari definisi 4.2, di mana residu terkecil dari 71 modulo 2 adalah 1, sebab sisa dari 71 dibagi 2 adalah 1. Kan 71 dibagi 2 itu 35. Nah, di sini 70 dibagi 2 itu 35. Nah, sisanya tuh 1 kan. Jadi 1. Karena R kurang dari M, di mana M-nya itu adalah 2. Kan di sini R-nya itu harus kurang dari M, M-nya 2, sedangkan sisanya 1. Jadi 1 itu disebut residu terkecil. Boleh next. Nah, setelah definisi 4.2, kita masuk ke teorema 4.2, di mana disebutkan di dalam teorema 4.2 ini bahwa setiap bilangan bulat kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3, seterusnya hingga M-1. Apa bukti dari teorema ini? Buktinya, jika A dan B itu bilangan bulat, A dan M itu bilangan bulat, di mana M ini lebih dari 0. Nah, menurut algoritma keterbagian yang sudah kita pelajari ya, A itu sama dengan QM ditambah R, dengan R-nya itu di antara 0 sampai M-1. Kemudian R-nya pindah luas ke sebelah kiri, jadi A dikurangi R sama dengan QM. Maka dengan demikian A-nya ini kongruen dengan R modulo M. Karena R-nya itu di antara 0 sampai M-1, maka ada M buah pilihan untuk si R-nya ini, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga M1. Jadi, terbukti bahwa setiap bilangan bulat akan kongruen modulo M dengan tepat 1 di antara 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga M1. Next. Nah, setelah tadi ada definisi 4.2, kemudian teorema 4.2, di sini ada contoh soal dari teorema 4.2-nya. Diketahui 27 kongruen R modulo N. R modulo 6. Tentukan R jika R-nya itu di antara 0 sampai 6-1, berarti sampai 5. Penyelesaiannya, karena di sini itu R-nya antara 0 sampai 5, maka pilihan untuk R itu di antaranya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa di sini jawabannya 3? Karena 27 itu kan modulonya 6 ya. 6 dikalikan berapa yang mendekati 27 dikalikan dengan 4. Jadi 24. Nah, 27, 23. 3 itu residunya. Maka di sini R yang tepat di antara 0 sampai 5 itu adalah 3. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, saya lanjut untuk definisi 4.3, di mana di sini definisinya adalah himpunan bilangan bulat R1, R2, R3, dan seterusnya hingga Rm. Itu disebut sebagai sistem residu lengkap modulo M, bila dan hanya bila setiap elemennya kongruen modulo M dengan 1 dan hanya 1 dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya hingga M dikurangi 1. Lalu untuk teoremanya di sini adalah A kongruen B modulo M bila dan hanya bila A dan B itu memiliki sisa yang sama jika dibagi M gitu. Dan di mana buktinya di sini oleh karena A kongruen B modulo M, maka
A itu kongruen R modulo M dan B itu kongruen R modulo M. Dengan R-nya di sini itu adalah residu terkecil modulo M atau 0 lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil M. Selanjutnya A kongruen R modulo M berarti A itu sama dengan M dikali Q ditambah R dan B kongruen R itu modulo M berarti B itu sama dengan M dikali T ditambah R untuk suatu bilangan bulat Q dan T. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa A dan B itu memiliki sisa yang sama jika dibagi M. Mungkin biar lebih kebayang kita lihat contoh soalnya. Mana contoh soal pada teorema ini adalah di sini perhatikan bahwa 94 itu kongruen 13 modulo 9. Nah, ini mana di sini kita kayak pakai konsep keterbagian gitu. Mana karena 94 itu sama dengan 10 dikali 9 ditambah 4. Kan modulnya itu kan 9. Berarti 9 dikali berapa ditambah berapa yang hasilnya itu 94. Nah, di sini 9 dikali 10 ditambah 4 hasilnya 94. Formulaku yang 13 juga 13 sama dengan 9 dikali 1 ditambah 4. Nah, maka di sini tuh 94 dan 13 itu dia memiliki sisa pembagi yang sama, yaitu 4. Itu ketika dibagi dengan 9. Ya, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Kepada rekan saya, ya, selanjutnya itu teorema 4.4, di mana jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus C kongruen B plus D modulo M. Di mana buktinya jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, artinya A min B sama dengan HM dan artinya A min B sama dengan HM dan C min D sama dengan KM. Dengan demikian, A min C sama dengan A min B ditambah B min C sama dengan HM ditambah KM sama dengan M-nya kita. Jadi A ditambah K kali M. Sehingga A kongruen C modulo M. Dengan demikian, A C ditambah B plus D sama dengan A min B tambah C min itu sama dengan HM plus KM dengan H ditambah A dikali M. Atau bisa jadi A ditambah C kongruen B ditambah D mod M. Itu contohnya. Next. Ini contoh dari teorema 4. Contoh dari teorema 4.4 ini 11 kongruen 3 modulo 9 sama dengan 2 kongruen 29 modulo 9. Maka dengan menambahkan kedua ruas secara berurutan dengan simbol kekongruenan diperoleh 12 ditambah 2 kongruen 3 ditambah 29 modulo 9. Lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya teorema 4.5. Jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka AX plus CY kongruen BX plus DY modulo M untuk setiap bilangan bulat X dan Y. Buktinya, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A sama dengan KM plus B dan C sama dengan LM plus D. K di sini itu bilangan dan K dan L di sini itu bilangan bulat. Nah, dari persamaan ini kedua ruas persamaan pertama dikalikan X dan kedua ruas di persamaan kedua dikalikan Y, maka didapatkan AX sama dengan KMX plus BX dan CY sama dengan LM. Y sama dengan LMY
plus DY. Dengan penjumlahan dari kedua persamaan tersebut diperoleh AX plus CY sama dengan ini dikelompokkan KM AX itu tadi KMX plus BX plus CY itu tadi LMY plus DY. Kemudian sebentar ya teman-teman. Tunggu sebentar ya teman-teman. Kemudian dikelompokkan AX plus CY sama dengan M-nya dikeluarkan M KX plus LY plus BX plus DY. Akan didapatkan AX plus CY, BX plus DY-nya pindah ruas, maka min BX plus DY sama dengan M kali KX plus LY. Kesamaan terakhir berarti bahwa M habis dibagi AX plus CY dikurangin BX plus DY atau AX plus CY kongruen BX plus DY modulo M. Next. Sini terdapat contoh soal teorema 4.5 12 kongruen 3 modulo 9 2 kongruen 29 modulo 9. Untuk X plus untuk X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5, maka diperoleh 12 kali X-nya 4 plus 2 kali Y-nya 5 kongruen 3 kali 4 ditambah 29 kali 5 modulo 9, maka didapatkan 18 kongruen 162 modulo 9. Di mana 162 ini habis gitu dibagi oleh 9 dan juga habis dibagi 8. Dan 8 ini hasil dari 4 ditambah 5, 4 ditambah 5 yang X, Y-nya itu. Makasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah teorema 4.6, di mana jika AC kongruen BC modulo M dengan C dan M itu 1, maka A kongruen B modulo M. Di sini didapati hukum konstelasi, di mana dengan syarat hukum ini digunakan jika yang dicoret dan R pembaginya itu FPB-nya harus 1. Dengan bukti, jika AC kongruen BC modulo M, maka A kongruen B modulo M. Dengan syarat C dan M-nya itu sama dengan 1 atau dengan FPB 1. Maka AC kongruen BC modulo M didapati M habis membagi AC dikurang BC dan M habis membagi A dikurang B dikali C. Dengan C dan M itu 1, maka M habis membagi A dikurangi B. Maka terbukti A kongruen B modulo M. Hal ini adalah definisi 4.1 di awal. Next. Baik, selanjutnya adalah contoh soal dari teorema 4.6. Tentukan bilangan-bilangan bulat Y yang memenuhi kekongruenan 3Y, kongruen 1 modulo 7, karena 1 kongruen 15 modulo 7, maka kita dapat mengganti 1 pada kekongruenan tersebut dengan 15, sehingga dapat diperoleh 3Y kongruen 15 modulo 7. Karena 3 dan 7 itu FPB-nya sama-sama 1, maka kita dapat
membagi 3 pada ruas-ruas kekongruenan sehingga diperoleh Y kongruen 5 modulo 7. Kekongruenan terakhir ini berarti juga Y sama dengan 5 ditambah 7K untuk setiap bilangan bulat K. Atau dapat dikatakan pula bahwa himpunan penyelesaian dari kekongruenan tersebut adalah 5 ditambah 7K habis membagi K bilangan bulat. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya teorema 4.7 di mana jika AC kongruen BC modulo M dengan C dan M sama dengan D, maka A kongruen B modulo M dibagi D. Buktinya, jika AC kongruen BC modulo M dengan C dan M sama dengan D, maka A kongruen B modulo M dibagi D. Bisa dituliskan dengan pembagian ini, di mana M habis dibagi AC dikurang BC, atau M habis dibagi A min B dikali C. Atau mod M dibagi D habis dibagi A min B C per D. Dengan C per D dan M per D sama dengan 1. Maka M per D habis dibagi A kurang B, maka dioleh A kongruen B modulo M per D. Selanjutnya, contoh soal teorema 4.7 itu tentukan X yang memenuhi 2X kongruen 4 modulo 6. Nah, jawabannya itu yaitu 2X sama dengan, karena itu yang 4, jadi 2 kali 2 modulo M. Diperoleh 2 dan sama dengan 2. X-nya maka kongruen 2 itu FEB dari 2 sama 6 modulo M itu diperoleh dari mod modulo 6 dibagi 2 sama dengan modulo. Jadi nilai X adalah 3K plus 2 untuk setiap bilangan bulat K. Atau bisa dikatakan himpunan penyelesaian dari pengkongruenan ini yaitu 3K plus 2. K-nya itu yaitu bilangan bulat. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman, jika ada yang bertanya, silakan raise. Kita buka untuk dua orang penanya. Untuk jika ada yang bertanya, raise.
Iya, untuk Muhammad Septendi dipersilakan. Tes suaranya kedengeran nggak? Ya, Iya, tergerak. saya mau nanya tadi yang teorema titik 4 itu kayaknya dijelasin. Pengen minta penjelasan karena kurang memahami kalau cuma baca. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Asep, atas pertanyaan. Mungkin lagi juga ya, langsung kita jawab aja pertanyaannya Asep. Tadi untuk tema 4 ya. Mau untuk Asep tadi mau bukti teoremanya atau contoh soal teoremanya? Ini lebih ke contoh soalnya. Oke, terima kasih ya, saya. Ya, untuk Asep izin ya. Itu kan 12 12 kongruen 3 modulo 9 dan 2 kongruen 29 modulo 9. Kenapa itu jadi 12 ditambah 2 kongruen 3 ditambah 29 modulo 9 itu? Karena kan tadi di teoremanya itu jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus C kongruen B plus D modulo M. Nah, A-nya di sini kan 12. B-nya 3 dan C-nya 2, D-nya 29. Nah, tadi maka A plus C kongruen B plus D modulo M. Nah, A-nya di sini 12 plus C, C-nya di sini 2 kongruen B, B-nya itu 3 ditambah D, D-nya itu 29 dan modulo M modulo 9 dalam soal berikut. Seperti itu, Asep. Bagaimana? Iya, terima kasih untuk Asep atas pertanyaannya. Untuk buat teman-teman lain, apakah masih ada yang ditanyakan? Karena tidak ada lagi yang dari teman-teman yang ingin bertanya, maka untuk presentasi kelompok 4 pada pertemuan ini saya akhiri. Mohon maaf buat segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Hardi. Oke, terima kasih kelompok 4 di kelompok B, kelompok B apa kelas B ya. Sebenarnya ada sedikit pertanyaan diskusi dari saya. Selain yang tadi, kalau misalkan dilihat dari namanya, dilihat dari materi itu kan salah satunya ada residu terkecil ya. Otomatis kalau misalkan ada residu terkecil, ada juga residu-residu yang lain gitu. Nah, kira-kira contoh dari residu-residu yang lain ada yang bisa jawab nggak?
Boleh sambil dicontohkan pakai angka gitu misalnya. Eh, iya Pak, sebentar. Iya Pak, kalau dari kita ini kita punya contoh residu lainnya, cuma sumbernya dari sumber lain gitu Pak, yang kita pakai buat pas mempelajari ini. Oh iya, nggak apa-apa, boleh. Ya Pak, mungkin saya share screen ya Pak. Boleh, boleh, boleh. Ini dari YouTube ya? Iya Pak, dari YouTube Pak. Boleh, boleh, boleh. Sambil dijelasin aja nggak apa-apa. Biar teman-teman yang lain yang belum paham bisa paham. Ya, izin menjelaskan untuk residu itu kan tadi di PowerPoint itu lambangnya R kecil ya, di mana R besarnya itu disimbolkan dengan M kecil. Nah, residu ini harus antara 0 sampai modulo dikurangi 1. Di sini ada contohnya 69. 69 modulo 2 adalah Oke. satu residu kecilnya, di mana kan 69 dibagi 2 itu kan 34, karena 68 ya. 69 dikurangi 68 kan sisa 1. Nah, 1 ini lebih kecil nih dari R-nya, dari M-nya. Dimana itu adalah 42. Jadi, dikatakan sebagai kecil. Nah, di sini juga ada yang bukan contoh residu terkecil, di mana 27 kemudian 7 modulo 5. Nah, 27 itu kan karena di sini modulonya 5, 5 dikalikan dengan berapa ditambah berapa, hasilnya 27. Nah,
di sini didapat residunya itu 7. Nah, sedangkan si 7 ini lebih besar daripada modulonya. Modulonya kan 5. Di sini residunya 7. Nah, berdasarkan keterangan yang ada di sini bahwa residu itu harus lebih kecil dari modulo, maka 7 ini kan disebut sebagai residu terkecil. Mungkin begitu Pak penjelasannya dari saya. Terima kasih. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa kalau bicara residu terkecil itu yang kurang dari modulo tersebut ya, si M itu. Kalau di 27 ini, 27 kongruen dengan 2 modulo 5, berarti 2 itu modul apa, sorry, 2 itu residu terkecil dari 27 modulo 27 kongruen dengan 2 modulo 5. Sedangkan 2 itu residu terkecilnya. Residu yang lain selain yang terkecil ini berarti bisa yang lebih dari 5 gitu ya. Iya Pak, yang lebih dari 5 tapi yang memenuhi Ya, persamaannya. pasti yang harus memenuhi. Yang harus memenuhi, ya ini sebetulnya mirip-mirip dengan teorema sisa ya. Kalau misalkan materi kekongruenan yang kita bahas, kira-kira untuk penerapan ke matematika itu sendiri ada di materi apa? Ada yang bisa jawab nggak? Mohon maaf Pak, tadi maksudnya penerapan yang gimana Pak? Soalnya tadi suaranya di saya putus-putus. Oh sorry. Untuk materi kekongruenan itu masuk ke materi matematikanya, penerapan apa namanya, materi kekongruenan ini masuk ke materi apa ya kira-kira? Pada sebangun Pak. Kalau yang kesebangunan itu mungkin kalau bangunan yang ada apa sih namanya, yang ada SAS itu ya, mungkin itu kali. Kalau yang ini beda lagi dong. Konteks kekongruenan dalam teori bilangan itu kayaknya masuknya ke materi ya teorema sisa sih. Selain itu ya keterbagian. Paling nyambungnya ke sana. Terus kita ngapain lagi nih sebelum 3:30? Sebelum 3:30 kita harus ngapain lagi nih? Kira-kira ada ide nggak? Ya udah. Itu Oh iya ya Pak, boleh. Boleh. boleh nggak apa namanya materinya itu di review ulang gitu Pak? Karena Oh, dari kita mestinya presentasi belum yang paham banget gitu Pak. Mungkin bisa oh. direview lagi biar kitanya bisa lebih paham. Betul. Sebenarnya yang tadi dijelasin itu udah bagus. Saya juga kebetulan lagi belum bikin
materi PowerPoint-nya. Boleh saya pinjem PowerPoint yang udah di ini, yang kelas A mungkin ya? Boleh. Bentar, saya nyari di mana nih? Ehm, ada di aduh namanya tuh apa? Oh ini. Ini bisa digedein nggak sih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Nah, jadi kekongruenan itu sebetulnya review sedikit lah ya. Saya ambil dari slide-nya yang lebih menarik ini, yang kelas A atau kelompok 2. Jadi bahwa yang namanya kekongruen itu mirip-mirip dengan algoritma pembagian yang keterbagian. Mungkin kalian sudah belajar dengan Bu Oci ya. Yaitu kalau misalkan ngomongin definisinya, jika M suatu bilangan bulat positif, maka A itu kongruen dengan B modulo M. Atau di sini aja kita ngambil dari sini. Bahwa algoritma pembagian itu misalkan A itu elemen bilangan bulat, sedang B-nya juga adalah elemen dari bilangan bulat. Dan A-nya itu tidak sama dengan 0, maka terdapat Q dan R elemen dari bilangan bulat itu sendiri, sedemikian sehingga si B itu akan sama dengan Q dikali A ditambah R. Nah, yang ditanyakan di awal tadi itu adalah yang ini. Si P min Q ya. Nah, itu ada di si Q-nya. Itu R-nya itu adalah sisanya tadi. Yang disebut residu. Nah, ini kalau misalkan dituliskan dengan menggunakan angka, algoritma pembagiannya adalah misalkan ada angka 14. 14 itu adalah kongruen dengan 2 modulo 4. Artinya 2 itu adalah sisanya. Nah, dia bilang bahwa si kalau saya di sini M ya. Nah, kalau misalkan di sini modulonya di sini ada ini enggak sih? Bentar. Nah, ini. Jadi dari definisi kekongruenan itu, jika A kongruen dengan B modulo M, maka si M itu habis membagi A dikurang B. Nah, balik lagi ke sini. Contohnya adalah angka 14 itu sama dengan 3 dikali 4 ditambah 2. Nah, ini menunjukkan bahwa 4 dari sini, 4 dari pembagi ya ini. 4 dari pembagi ini akan habis membagi 14 dikurang 2. Karena 14 dikurang 2 adalah 12. Sedangkan 12 dibagi 4 tuh nggak memiliki sisa gitu. Nah, ini untuk definisi yang pertama. Untuk menjawab definisi kekongruenan yang sudah dipaparkan sama kelompok tadi. Nah, selanjutnya contoh perluasan definisi misalnya 25 itu, definisinya dulu deh sebelum masuk ke contoh. Definisi tersebut dapat ditulis bahwa jika si M itu lebih dari 0, maka M itu habis membagi A dikurang B. Bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika sama aja ya. A kongruen dengan B modulo M. Jika M itu habis membagi A min B, maka ada bilangan bulat K. Sedemikian sehingga A dikurang B itu sama dengan M dikali K. Nah, ini sebenarnya yang tadi. Yang kalau misalkan ini 14, kalau
saya balik lagi ke contoh yang 14 itu. 14 dikurang 2 tadi. Dikurangi sama sisanya. Langsung kita kaitkan dengan keterbagiannya aja. Nah ini dikali K. Si K-nya ini yang saya tanya tadi. Yang apa namanya? P dikurang Q. Tetapi A dikurang B itu dengan K, maka sama dengan A sama dengan MK ditambah B. Jadi A kongruen B atau ekuivalen dengan B modulo M bila dan hanya bila A itu sama dengan MK ditambah B. Nah, contohnya tadi. Nah, sekarang kita coba kita contohkan ke 25. 25 itu modulo 4. Nah, seperti yang sudah dibahas sama temennya tadi, bahwa si 25 ini adalah soalnya ya. Sedangkan si 4 itu pembaginya. 25 kan kalau dibagi 4 itu sama dengan 6, sekian ya. Sisanya adalah 1. Karena 4 dikali 6 itu, 4 dikali, sebentar. 4 dikali 6 itu 24. Sisanya adalah 1. Nah, sedangkan 28 itu tidak kongruen dengan 34. Kenapa? 28 dikurang 13 itu berapa hasilnya? 15. Nah, dia itu tidak terbagi oleh 4. Kalau dibagi 4, ternyata masih sisa. Gitu. Nah, selanjutnya kalau kita bicara teorema 1, nah, A itu ekuivalen dengan modulo M jika dan hanya jika terdapat K elemen Z. Nah, ini sama aja ya. Sedemikian sehingga A sama dengan M dikali K ditambah B. Ini sama aja kayak yang atas. Nah, sekarang jika M-nya lebih dari 0 adalah bilangan bulat positif berdasarkan definisi A kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika M itu membagi A dikurang B. Oh, sorry. Menurut teorema keterbagian, jika M habis membagi A dikurang B, maka A dikurang B itu akan sama dengan K dikali M. Untuk K-nya itu adalah bilangan bulat. Sedangkan ini A dikurang B itu dapat ditulis A sama dengan K dikali M B. Karena kalau misalkan ini sama-sama ditambah B ya. Kedua ruas ditambah B jadinya A dikurang B ditambah B sama dengan KM ditambah B. Maka terbukti si A itu kongruen dengan B modulo M. Jika dan hanya jika terdapat K elemen Z atau bilangan bulat sedemikian sehingga si A itu sama M dikali K ditambah B. Nah, contoh aplikasinya mirip-mirip kayak yang tadi. 15 itu adalah kongruen dengan 1 modulo 7. Jika dan hanya jika terdapat 2 elemen bilangan bulat sedemikian sehingga 15 itu 7 kali ditambah 1. Nah, ini aplikasi pada teorema 1. Nah, kalau yang ini contoh aplikasi teorema 1 23X kongruen dengan 5 modulo 6 dan hanya jika terdapat suatu bilangan K yang merupakan bilangan bulat sedemikian sehingga 23X itu akan sama dengan M dikali K ditambah 5. Bukan M ya, 6 ya. 6 dikali K ditambah 5. Gitu. Nah, lanjut ke sifat kongruen. Yang pertama, dia memiliki sifat refleksi, yaitu A
dengan A modulo M. Nah, pembuktiannya kan ada di sini nih. Perhatikan bahwa, nah, bentar, diperbesar dulu. Yang ini, diketahui bahwa M elemen dari bilangan bulat positif, dan A, B, dan C juga bilangan bulat aja. Akan dibuktikan bahwa A kongruen dengan A modulo M. Nah, kalau misalkan A kongruen A modulo M ini kita ubah ke dalam bentuk yang ini, yang dikurang tadi, nah ini, M membagi A dikurang B, maka si A dikurang A itu kan sama dengan 0. Dan kita ketahui bahwa si M itu habis membagi 0. 0 itu angka unik ya, yang bisa dibagi oleh berapapun dengan 0 itu sendiri. Hal itu juga berarti M itu habis membagi A dikurang A. Sehingga dari definisi kekongruenan tersebut benar atau terbukti bahwa A kongruen dengan A modulo M. Nah ini sifat refleksi sudah terjawab. Nah sekarang sifat simetris. Sifat simetris itu seperti apa? Jika A kongruen dengan B modulo M, apakah B itu kongruen dengan A modulo M? Kalau misalkan ininya dibalik itu simetris, apakah bisa simetris enggak gitu loh? Ditukar lah ya bahasa gampangnya. Nah, karena teorema itu harus dibuktikan, kita coba buktikan jika A kongruen dengan B modulo M, maka B juga kongruen dengan A modulo M. Nah, misalkan A kongruen dengan B modulo M itu, maka berdasarkan definisi kekongruenan, menjamin bahwa M itu habis membagi A dikurang B. Ini A dikurang B. Hal itu berarti bahwa terdapat K yang merupakan bilangan bulat sedemikian sehingga nilai KM itu akan sama dengan A dikurang B. Nilai K dikali M. M-nya itu kan modulonya tadi. Sehingga didapat juga B dikurang A itu akan sama dengan min K dikali dengan M. Karena terdapat K yang juga termasuk bilangan bulat, maka dia bukti. Gitu. Kan kalau misalkan logikanya A itu bilangan besar, sedangkan B-nya itu bilangan yang lebih kecil dari bilangan A, itu adalah suatu bilangan positif, maka kalau misalkan kita balik, bilangan positif kecil dikurang bilangan negatif yang besar, itu akan menghasilkan negatif kan hasilnya. Maka dia terbukti bahwa B itu juga kongruen dengan A modulo M. Sedangkan yang selanjutnya sifat transitif. Sifat transitif itu jika A kongruen dengan B modulo M dan B kongruen dengan A modulo M, maka A juga akan kongruen dengan C modulo M. Nah ini buktinya. Ini ada yang salah ya? Ada yang salah nggak sih? Iya Pak, itu ada yang salah. Harusnya dengan C ya? Ya. Ya. Ini mirip-mirip dengan kalau matematika yang lain kayak logaritma ya. A log B, B log C gitu. Sama dengan A log C gitu. Nah, apakah ini sama? Kita coba perhatikan bahwa A itu kongruen dengan B modulo M dan B itu kongruen dengan C modulo M. Hal itu berarti bahwa nah si ini yang kiri nih dibuat jadi kayak gini lagi. A dikurang B. M itu habis membagi A dikurang B. Sedangkan yang kanan M itu habis membagi B dikurang C.
ya kan? Berdasarkan teorema keterbagian, maka kan ini sama-sama M nih. Berarti M itu akan habis membagi A dikurang C ditambah B dikurang C. Nah, karena akibatnya, sebentar, ada yang salah lagi nggak nih? Iya, Pak, itu harusnya M habis Nah, membagi A. B ya? Iya. Amin B ya. Nah, si B-nya karena dioperasikan, jadi B-nya habis ya. Maka jadi A dikurang C. Berdasarkan definisi kekongruenan, menjamin A itu terbukti bahwa A adalah A kongruen dengan C modulo M. Nah, contoh aplikasinya, ini harus ya. 12 itu kongruen dengan 12 modulo 9. Ini lupa, sorry. Nah, kongruen gak sih? Ya jelas. Karena di sini udah ada, belum ya? Di sini belum menjelaskan tentang residu ya. Kalau belum dijelaskan tentang residu, 12 itu kongruen dengan 12 modulo 9. Jadi ya jelas. 12 itu adalah ini kan residunya atau sisanya tadi. Kalau K-nya kita ambil sama dengan 0, berarti kan sisanya 12 ya. Kalau kita ubah menjadi teorema keterbagian. Nah, kalau yang ini 12 itu kongruen dengan 3 modulo 9. Apakah benar 3 itu kongruen dengan 12 modulo 9? Itu kan ya, yang kedua ya. 12 itu kalau misalkan modulo 9 itu kan sisa 3. Nah, sedangkan 3 itu kongruen dengan 30 modulo 9. 30 ya? Sama-sama modulo 9. Ini kok jadi begini ya? Ini yang ini yang ketiga ya? Iya, Pak, yang sifat ketiga. Oke, sebelum masuk ke 3 coba yang kedua dulu dah. Ini 12 kongruen dengan 3 modulo 9, maka 3 itu kongruen dengan 12 modulo 9. Nah, benar nggak? Oh, ternyata kalau misalkan K-nya itu sama dengan min 1 ya, ternyata sisa adalah 12 atau residunya yang tadi. Nah, sedangkan yang ini, yang ada 3 tadi, yang ketiga ini, 12 kongruen dengan 3 modulo 9. Dan 3 kongruen dengan 30 modulo 9. Nah, ini udah jelas. Nah, 3 itu kenapa kongruen dengan 30? Kita ambil K-nya berapa tuh? Min 3 ya? Min 9. Min 9 dikali, ya, sisanya adalah 30. Kalau K-nya kita ambil min 9, hasilnya adalah 30. Sehingga 12 itu apakah kongruen 30 modulo 9? Kita ambil K-nya berarti min 2, 4. Ya, min 2 ya. Nah, kalau misalkan kita ambil min 2, sisanya adalah 30. Nah, sampai masih bingung nggak dengan penjelasan saya? Loh,
Pak. Lanjut ya. Atau ini udah dicukupkan aja karena waktu juga. Lanjut. Khawatir ada mata kuliah lain nggak kayak yang kemarin? Iya Pak, ada Pak habis ini. Oh. Nah, langsung poin yang kurang pahamnya aja. Di teorema berapa gitu. Dari saya cukup, Pak. Cukup semua kali ya. Nah, saya mah ada soal sih. Seperti biasa. Soalnya yang kayak kemarin. Ini udah di share screen-nya di stop dulu. Bentar ya. Nah, ini formulirnya. Hmm. Boleh linknya di copy dulu ke grup kelas. Sambil saya izin screenshot ya. Ada 86 orang yang masuk. Itu soalnya boleh pakai gambar aja dah. Gimana udah? Cukup? Mungkin bisa ambil dari sumber-sumber lain yang menurut kalian mudah dipahami aja. Oke, sekian perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.